مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. إياك نعبد وإياك نستعين. أشهد أن لا إله إلا الله الملك الحق المبين، وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله الصادق وعد الأمين. اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله وصحبه حق قدره ومقداره العظيم. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. أما بعد فحضرة المحترمين والمحترمات yang saya muliakan, saya hormati para bapak ibu jamaah sekalian. Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita nikmat umur yang panjang, sehat walafiat dalam kondisi taat ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Moga-moga segala amal ibadah kita diterima oleh Allah, jadikan sebab hidup kita dimuliakan oleh Allah, dunia kita, akhirat kita. Allah Subhanahu wa taala berikan ampunan akan dosa-dosa kita, dosa orang tua kita, dosa daripada keluarga kita, dosa saudara kita, dosa daripada teman-teman kita, tetangga kita, dosa daripada umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan mukminin wal mukminat. Moga-moga Allah jadikan anak kita soleh solehah, taat pada Allah, taat pada Rasulnya, bakti pada kedua orang tuanya, mampu mengangkat derajat kedua orang tua dunia akhiratnya. Dan moga-moga kapanpun sewaktu-waktu kita dipanggil oleh Allah dalam husnul khatimah. Ala hadhihi niyyah wa ala mana wa salafuna salihun ila hadratin nabiyil mustafa sayyidina maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa yarafiq sallallahu alaihi wasallam. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. رب اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. حسبي الله لديني، حسبي الله لما أهمني، حسبي الله لمن بغى علي، حسبي الله لمن حسدني، حسبي الله لمن كادني بالسوء، حسبي الله عند الصراط، حسبي الله عند الموت، حسبي الله عند السؤال في القبر، حسبي الله عند الميزان، حسبي الله عند الصراط، حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وإليه أنيب. الحمد لله رب العالمين. بسم الله الرحمن الرحيم. فقال المصنف رحمه الله تعالى ونفعنا به وبعلومه وعد علينا وعد ولد جماعة بركاته في الدارين آمين. وأما الأثمان فالشيئان الذهب والفضة مطلوبين كان أولى
wa sayati nisabuhuma wa syara'itu wujubi zakati fiha ay al-asmani khamsatu asya'a al-islamu wal hurriyatu wal milku tamu wan nisabu wal hawlu wa sayati bayanu dhalik. Wa amma az-zuru'u wa arada al-musannifu biha al-muqtata min hintatin wa sya'irin wa adasin wa ruzzun wa kadha ma yuqtatu ikhtiyaran ka dhurratin wa khummasin fatajibu az-zakatu fiha bi salasati syara'ita ay yakuna mimma yazra'uhu ay yastambituhu al-adamiyuna fa in nabata bi nafsihi bihamli ma'in aw hawa'in fala zakata fihi wa ay yakuna qutan mudakhiran wa sabaqa qariban bayanul muqtati wa kharaja bi quti ma la yaqtatu minal abrazi wa nahwil kamuni wa ay yakuna nisaban wa huwa khamsatu awsakin la kishara 'alaiha. Sesuatu yang wajib dizakati berikutnya adalah wa ammal asmanu, adapun barang-barang yang berharga. Ya, jadi setelah hewan ternak ya yang wajib dikeluarkan zakatnya, kemudian yang kedua yang wajib lagi kita zakati adalah barang-barang yang berharga, benda-benda yang berharga atau mata uang. Maka fasyai'an itu dua hal, yakni adz-dzahabu, yakni emas, wal fiddatu, dan juga perak. Nah, barang-barang yang dianggap berharga, yang bernilai berharga ya, termasuk ya di dalam ilmu fikih yang wajib dikeluarkan zakatnya adalah yang pertama adalah emas dan perak. Nah, ini ya. Jadi emas dan perak ini wajib dizakati. Ya. Madrubaini kana, baik keduanya itu telah dibentuk, dicetak, dibikin perhiasan ya seperti cincin, kalung, gelang dan lain sebagainya. Aula atau masih belum dibentuk ya, masih belum dicetak, masih murni, seperti contoh mungkin emas batangan ya, masih apa namanya yang bisa juga yang belum dibentuk seperti batangan juga yang masih murni ya, yang masih baru dihasilkan mungkin ya, yang belum dicetak, belum dibentuk dan lain sebagainya ya. Intinya emas dan perak ya, apapun itu bentuknya maka wajib dizakati. Nah, wasayati, dan akan datang nisabuhuma, nisab daripada emas dan perak. Berapa nisabnya, zakatnya berapa, bagaimana caranya nanti akan diterangkan di bab di pembahasan pasal setelah ini nanti ya. Nah, wa syaraitu wujubiz zakati fiha, wa syaraitu wujubiz zakati, dan syarat-syarat wajibnya zakat fiha di dalam al asmani, yakni emas dan perak ini, barang-barang yang berharga ini, khamsatu asya'a, itu ada 5 perkara. Kalau sudah menetapi 5 perkara ini ada memenuhi, maka emas dan perak tadi baru wajib dikeluarkan zakatnya. Apa 5 hal itu? Yang pertama al-islamu, Islam, dimiliki oleh orang Islam ya, orang-orang Islam ya. Wal hurriyatu, dan orang yang merdeka, orang yang merdeka ya, bukan budak ya. Jadi ya. Wal milkut tamu, dan juga kepemilikan yang sempurna ya, menjadi milik kita secara sah, secara sempurna ya. Wan nisabu, dan telah mencapai 1 nisab ya, setelah mencapai ini nisab. Wal haulu, dan juga genap memilikinya dalam masa 1 tahun. Nah, wasayati, dan akan datang bayanu dzahlika, keterangan atau penjelasan daripada syarat-syarat ini nanti ya. Nisabnya berapa, setelah mencapai 1 haul, milkutam, pemilikan yang sempurna itu bagaimana, itu akan dijelaskan nanti di fasalnya ya. Jadi yang kedua, harta benda yang wajib kita keluarkan zakatnya adalah emas dan perak ya, kalau sudah memenuhi 5 syarat ini. Nah, wa amma zuru, adapun pertanian, az-zuru, tanaman-tanaman pertanian ya,
Ini yang berikutnya yang wajib kita zakati. Orang yang bercocok tanam, ya, para petani, ya. Ini nanti apa yang ditanam yang wajib dizakati. Nah, ini ketentuannya, ya. Wa arad dan menghendaki al musannif pengarang kitab ini biha dengan az-zuru al muqtata itu makanan-makanan kekuatan, makanan-makanan bahan pokok. Nah, ya, tidak semua bahan makanan, ya. Tidak semua hasil pertanian itu nanti ada ketentuan zakatnya, ya. Tetapi yang dikehendaki di sini adalah bahan makanan-makanan pokok, makanan-makanan yang digunakan sumber kekuatan kita sehari-hari suatu daerah tersebut. Min hintotin, ya, seperti gandum putih, wasa'irin dan gandum merah, ya, gandum, ya, itu di negara-negara lainnya, negara barat, ya, itu kan ada juga yang bahan makanan kekuatannya itu kan gandum, ya, baik gandum putih maupun gandum merah. Wa adasin, kedelai. Nah, kedelai ini termasuk bahan makanan pokok, ya. Wa aruzun dan juga padi, ya, padi, ya. Wa kadza, begitu juga sesuatu tanaman yuktatu yang digunakan sebagai bahan makanan pokok ikhtiaron ketika dalam masa kondisi normal atau tidak masa dalam kondisi paceklik. Nah, begitu juga bahan-bahan makanan atau hasil-hasil pertanian, ya, yang biasanya hasil-hasil pertanian ini dijadikan sebagai bahan makanan pokok, ya, sehari-hari tidak dalam masa kondisi musim paceklik atau musim susahnya bahan makanan, atau dalam artian tidak dalam kondisi darurat. Nah, ya, dalam kondisi normal bahan ini masih juga digunakan bahan makanan pokok kebutuhan sehari-hari. Seperti apa? Kadurrotin, seperti jagung. Nah, jagung itu kan juga termasuk, ya, bahan makanan pokok. Nah, wa khummasin dan kacang-kacangan. Nah, khummasin, kacang-kacangan, ya, kacang kedelai, mungkin kacang hijau mungkin, ya, dan lain sebagainya, ya, kacang merah itu kan termasuk juga bisa disimpan, ya, dan sebagai bahan makanan pokok yang tidak digunakan dalam kondisi darurat. Nah, ya, ini. Nah, fatajibu, maka wajib az-zakatu, zakat fiha, di dalam az-zuru, hasil pertanian ini, bisalah sati itu dengan 3 syarat, ya. Hasil pertanian, ya, yang sebagai bahan makanan pokok sehari-hari ini wajib dikeluarkan zakatnya, dan di dalam mengeluarkan zakatnya terdapat 3 syarat. Kalau sudah memenuhi 3 syarat ini, maka wajib dikeluarkan zakatnya. Apa 3 syarat itu? Ayyakuna, hendaknya ada az-zuru, ya, atau bahan makanan ini tadi, mimma itu bagian daripada bagian daripada barang benda, ya, bahan makanan tadi, ya, yasra'uhu, yang menanamnya, ayyastambituhu, yang memang sengaja ditumbuhkannya, yang sengaja menumbuhkannya, al-adamiyuna, orang-orang. Nah, ya, jadi yang pertama syaratnya, ya, hasil daripada pertanian ini tadi memang sengaja ditanam. Nah, ya, seperti padi, jagung, kedelai tadi ini, ya, memang itu oleh orang-orang sengaja ditanam, ya, sengaja ditanam nanti untuk dipanen. Nah, ini syarat yang pertama, ya, harus sengaja ditanam, ya, karena ada juga nanti yang tidak sengaja ditanam, ya. Nah, fa inna bata, maka jika tumbuh, ya, az-zuru ini, ya, binafsihi, dengan sendirinya, ya, bihamli ma'in, dengan dibawa oleh air, ya. Nah, seumpamanya ada padi, ya, kemudian tenggelam, ya, kemudian berhamburan di bawah air sampai ke suatu tempat, di situ tumbuh sendiri, ya. Au hawain, atau dibawa oleh angin, ya, dibawa oleh angin, ya.
entah bibit jagung atau kedelai atau kacang seumpamanya ya, atau padi ini kok dibawa oleh angin ya sampai ke suatu tempat ya, kemudian tumbuh ya, kemudian berbuah, dipanen ya, tapi tidak sengaja dipanen oleh tidak sengaja ditanam oleh orang-orang pada umumnya ya. Itu dia karena dibawa oleh air, dibawa oleh angin ya, kemudian nyampe di satu tempat, kemudian tumbuh, kemudian berbuah. Nah, ini tidak ada kesengajaan untuk menanamnya. Nah, yang demikian fala zakata, maka tidak ada zakat fihi, di dalam barang-barang ini tadi yang tidak sengaja ditanam. Nah, ya. Walaupun toh banyak seumpamanya ya, hasilnya seumpamanya kok memenuhi 1 nisab ya, tapi tadi itu tidak sengaja ditanam ya, karena dibawa oleh angin atau dibawa oleh air sampai ke suatu tempat ya, tumbuh ya, kemudian berbuah, dipanen seumpamanya kok sampai memenuhi 1 nisab ya, 5 wasak ya, maka tetap tidak wajib. Kenapa? Tidak ada kesengajaan ya orang-orang itu untuk menanamnya tadi ya. Yang syarat yang kedua, wa ayyakuna, dan hendaknya ada kutan ya, bahan yang ditanam ini tadi itu harus kutan berbentuk makanan pokok, muddakhiron, yang bisa disimpan, yang bisa disimpan. Fasabaqo, dan sudah lewat qoriban barusan bayanul muqtadi ya, penjelasan daripada bahan makanan pokok ya. Fakharaja, dan keluar atau tidak termasuk bil muqtati bil kuti, dengan bahan makanan pokok, ma sesuatu la yuktatu, yang tidak dijadikan bahan makanan pokok, minal abrozi, minal abzari, seperti rempah-rempah atau bumbu-bumbu ya, nahwil kamuni, seperti jinten. Nah, ya. Jadi seperti itu jinten, cengkeh namanya ya, dan bumbu-bumbu itu ya, yang rempah-rempah ya, bumbu-bumbu dapur ya, setelah itu kan tidak termasuk bahan makanan pokok ya. Nah, itu tidak dikenakan zakat. Seumpamanya ada kencur, yang sahang ya, sahang ya, merica ya, merica. Nah, kayak merica itu kan ya, itu bisa disimpan juga lama ya, sahang merica itu, tapi tidak termasuk bahan makanan pokok ya, maka itu tidak wajib ya. Ini ya. Jadi syarat yang kedua yang ditanam ini tadi adalah bahan makanan pokok yang bisa disimpan, dan ada pengecualian pula yang bisa disimpan ya, dan juga termasuk bahan makanan pokok tetapi tidak dikeluarkan zakat, seperti apa ya, rempah-rempah atau bumbu-bumbu ya, jinten umpamanya ya, kemudian sahang, merica itu tadi ya, dan lain sebagainya, mungkin yang termasuk rempah. Yang ketiga, wa ayyakuna, dan hendaknya ada benda ini nisoban, itu telah mencapai 1 nisab. Wa huwa, adapun nisab, khamsatu ausukin, itu 5 wasak, la kisra, yang sudah tidak ada kulit, alaiha, atas barang-barang ini tadi. Nah, ya. Jadi nisabnya itu sampai 1 nisabnya itu adalah 5 wasak. 5 wasak ini ukuran Arab ya, kalau ditimbang ya, itu 5 wasak itu ukurannya 653 kg. Kemudian kalau dibersihkan kulitnya itu antara 520 sampai 524 kilogram. Umpamanya kok kita ini nanam jagung atau nanam padi ya, nanam jagung semuanya sudah dipisahkan dari, itu kan ada tengahnya itu kalau bilang orang Jawa itu janggelnya itu ya, pokoknya sudah berbentuk biji-biji lah ya, sudah digrentek, masukkan dalam mesin itu ya, itu kok ditimbang kok ada 520 sampai 524 kg, maka itu sudah masuk hitungan 5 wasak, berarti sudah wajib dikeluarkan zakat. Kalau padi juga sudah bersih tanpa kulit, berarti harus diseleb,
digiling dulu. Ya. Ini ya, dijemur, digiring. Kalau setelah dibersihkan ya itu kok antara 520 atau 524 kg maka wajib dizakati. Atau kalau masih ada kulitnya ya seperti tadi itu hitungannya 653 kg. Ya, itu dihitung 5 wasak. Ya. Ini wa fi ba'din nusakhi dan di sebagian redaksi wa ayyakuna khamsata ausukin hendaknya ada az-zuru ini tadi khamsata ausukin itu sebanyak 5 wasak bi isqati nisaban dengan menggugurkan kata nisab ya. Jadi syaratnya ya 3 syarat ini. 1, kalau pertanian itu adalah termasuk yang sengaja ditanam, sengaja ditumbuhkan oleh orang-orang para petani. 2, syaratnya adalah sebagai bahan makanan pokok yang bisa disimpan ya, yang memiliki waktu yang lama. Yang ketiga, mencapai 1 nisab dengan ukuran 5 wasak. Tidak ada 1 haul kalau pertanian ya. Jadi ketika panen ditimbang memenuhi 1 nisab maka langsung dikeluarkan zakat. Tunggu dulu, tunggu 1 tahun dulu enggak. Ya setelah habis digiling, dimakan, termasuk dibuat, kalau orang Jawa mohon maaf biasanya dibuat orang-orang yang punya acara-acara nikahan biasanya kan bawa beras, bawa seperti itu ya. Ini ya. Jadi kalau pertanian begitu panen ditimbang ya, ditimbang. Kalau sampai 653 kg masih ada kulitnya maka itu masuk dalam 1 nisab. Kalau sudah dibersihkan itu 520 antara itu sampai 524 kilogram baru dikeluarkan zakatnya. Nah, nanti ada perhitungan zakatnya. Ya, khusus zuru ini ya. Itu nanti kalau airnya itu air yang alami zakatnya berbeda dengan yang ketika pengairannya itu mengeluarkan suatu biaya ya, ini ya, suatu biaya ya. Nah, wa ammas simaru adapun buah-buahan fatajibu maka wajib az-zakatu zakat fi syai'aini itu di dalam 2 hal. Buah-buahan yang dikenakan zakat yang wajib dizakati itu 2 hal, yakni minha sebagian daripada syai'ain ini thamratun nakhli itu buah kurma, wasamratul karomi dan buah anggur. Nah ya, petani kurma, petani anggur ya itu yang wajib dikeluarkan zakatnya ya. Padahal kalau petani durian ya lebih banyak ya. Petani yang lainnya tetap aja nanti itu zakat, tapi hitungannya bukan zakat bukan zakat buah-buahan, maksudnya nanti di zakat mal ya, secara umum ya. Jadi buah-buahan yang wajib dizakati itu adalah buah kurma dan buah anggur. Wal muradu yang dikehendaki bihataini tamrataini dengan 2 buah-buahan ini, yakni at-tamru itu anggur, wazzabibu dan juga at-tamru itu kurma, wazzabibu dan juga anggur kering. Nah, anggur yang sudah dikeringkan ya, anggur yang sudah dikeringkan biasanya yang sering kita dapat oleh habis umrah atau habis haji ya, dinamakan kismis ya, kismis ya. Nah, itu ya anggur yang sudah dikeringkan. Jadi kurma, at-tamr dan az-zabib yakni anggur yang sudah dikeringkan atau yang disebut dengan kismis. Nah, ini yang wajib dizakati. Nah, wasyara itu wujubiz zakati dan syarat-syaratnya wajib zakat. Fiha di dalam as-thimar yakni buah-buahan ini arba'atu asya'a itu ada 4 hal. Yang pertama al-islamu Islam, wal hurriyatu dan orang yang merdeka, wal milkut tamu dan juga kepemilikan yang sempurna, wan nisabu dan juga telah memiliki 1 nisab. Ya, ini syaratnya ya. Hasil tadi kebun
kurma atau hasil kebun anggur tadi itu ya, yang memiliki orang Islam. Kemudian orang apa namanya ini tadi yang namanya sudah merdeka, tidak berupa budak, kepemilikannya secara sempurna, murni milik dia pribadi, ya, tidak apa namanya itu bukan tidak milik yang sempurna, tapi milik dia yang sempurna kepemilikannya itu tadi, ya. Wan nisabu, dan juga telah mencapai satu nisab, ya. Nah, famata intafa, ketika ada yang tidak terpenuhi suatu syarat min dzalika, daripada 4 syarat ini, fala wujuba, maka tidak ada kewajiban untuk mengeluarkan zakat, ya. Nah, ini untuk zakat di apa namanya tadi di buah-buahan. Nah, nanti berapa nisabnya, berapa zakatnya ada sendiri, ya. Wa amma urudut tijarati, adapun harta dagangan, ya, perniagaan, fatajibu, maka wajib az-zakatu, zakat, fiha, di dalam perdagangan atau perniagaan, bisyara'ita, dengan syarat-syarat al-madhkurati, yang telah disebut sabiqon tadi, fil asmani, di dalam masalah asman, yakni benda-benda yang berharga, yakni masuk syaratnya sama dengan syaratnya zakat emas dan juga zakat perak, ya, yakni ada 3 tadi, ya. Kalau emas dan perak ada 5, ya, termasuk orangnya Islam, merdeka, memiliki yang sempurna, kemudian nisab, dan juga haul, yakni selama 1 tahun. Nah, jadi syarat wajibnya mengeluarkan zakat di harta perdagangan, di harta perniagaan, itu sama seperti syarat wajibnya bagi orang yang mengeluarkan zakat emas dan juga perak. Wat tijaratu, adapun perniagaan perdagangan, wahiyya tijarah itu at-taqlibu, itu tukar menukar, fil mali, di dalam harta, li gharadir ribhi, karena tujuan mendapatkan sebuah keuntungan, yang dinamakan perdagangan. Perniagaan itu, ya, membelanjakan harta, ya, diputar atau memutar harta ini tujuannya untuk mendapatkan suatu keuntungan, ya, diambil, ya, keuntungannya. Nah, ini 5 hal ini yang wajib dikeluarkan zakat, ya, yakni yang pertama adalah binatang ternak. Yang masuk binatang ternak itu adalah unta, sapi, dan kambing, ya. Kemudian benda-benda yang berharga itu yang masuk di situ adalah emas dan perak. Kemudian zakat yang wajib lagi adalah zakat pertanian, yakni hasil-hasil pertanian yang sebagai bahan makanan pokok dan juga bisa disimpan dalam waktu yang lama. Yang keempat yang wajib dizakati adalah buah-buahan. Di dalam buah-buahan ini memasukkan anggur dan kurma, ya. Kemudian yang kelima adalah zakat perdagangan, ya, berdagang, ya, syaratnya sama seperti di apa namanya tadi itu, mata uang atau benda-benda yang berharga di emas dan perak. Jadi ketika berdagang, ya, dihitung mulai dari awal berdagang, mulai 1 tahun berikutnya dihitung, ya, harta dagangannya, ya. Cukup 1 nisab apa enggak, ya, kalau sudah 1 nisab maka wajib dizakati. Nah, tahun yang digunakan untuk haul, ya, haul ini menggunakan kalender hijriyah, ya, bukan menggunakan kalender masehi, ya. Jadi seumpamanya kita mulai berdagang ini kok tanggal 7 Syawal, maka di tanggal 7 Syawal nanti itu kita hitung mencapai enggak 1 nisab, dikurskan fil asman, di dalam benda-benda yang berharga, yakni dengan emas, ya. Kemarin nisabnya emas itu 85, ya, 85 gram, ya, itu emas yang murni. Nah, kalau hasil perdagangan kita kok mencapai itu, maka wajib kita keluarkan zakatnya 2,5, ya, emas yang murni, ya, atau emas batangan yang sekarang harganya 3 juta lebihan itu, ya, ini, ya. Jangan dikurskan dengan, mohon maaf, emas-emas yang apa namanya kayak di toko-toko yang biasa, yang seperti di Pasar Rahmat dan sebagainya, itu kan cuma 700, 800, ya, bukan itu, ya, ini, ya.
Begitu juga penghasilan kita ya, profesi itu juga dihitungnya daripada diteruskan dengan emas ya, kalau kita punya ya, termasuk yang lain-lainnya juga. Semuanya kita ini durian panen punya kebun ya kan, kemudian itu kan tidak ada hitungannya durian ya, yang ada kan cuma kurma sama anggur. Nah kayak apa, maka punya 10 hektar durian ya, ketika dipanen dijual dapat ratusan juta, kalau dihitung sudah melebihi daripada dikurskan dengan nisabnya emas, sudah lebih. Nah, bagaimana ya, dizakati ya, zakatnya ikut zakat pakai emas, juga pakai emas. Seperti orang-orang yang mohon maaf bertani sayur-sayuran ya, sayur-sayuran kan tidak ada di sini ya, tembakau, sayur-sayuran ya, buah apel aja tidak ada. Maka orang di Malang itu kan punya kebun apel yang berhektar-hektar ya. Kemudian petani bawang ya, bawang merah itu kan lumayan ya, apalagi sekarang agak mahal ya. Nah itu kan tidak ada ya, bagaimana ya hasilnya ya, setelah dipanen dijual ya, nanti hasilnya itu dikurskan dengan emas ya, dengan emas ya. Kalau emas 3 juta berarti ya 85 kali 3 juta berapa, sekitar 255 juta. Nah kalau sekali panen kok semuanya dijual kok 300 juta, ya berarti dia wajib keluarkan zakatnya, termasuk zakat dan kepemilikan yang sempurna 1 tahun tadi itu ya, tetap satu tahun ya. Itu. Nah, faslun wa awwal nisabil ibili khamsun wa fiha syatun. Nah, fasal berikutnya ini sudah masuk di nisab, kemudian caranya menzakati yang wajib dizakati ini seperti peternakan ya, kemudian pertanian, emas, perak ya, buah-buahan, kemudian perdagangan. Nah ini nanti masuk di situ sudah ya. Nah mari ini pendahuluannya, perkara-perkara yang wajib dizakati dan juga syarat wajib mengeluarkan zakat. Nah pasal berikutnya ini sudah masuk perhitungan nisab, kemudian juga apa zakat yang dikeluarkannya seberapa besar ya. Kalau unta 5 zakatnya 1 unta ya lumayan ya, tidak ya, nanti kalau punya unta 5 zakatnya apa, nah nanti ada, bukan berarti nisabnya unta itu kan 5, oh berarti mengeluarkan unta 1 semuanya atau 2 ya, keberatan ya. Ini zakat itu enteng, zakat itu murah, tidak berat ya, tidak berat. Maka nanti akan kita bahas ya, bagaimana berapa nisabnya unta, kemudian apa yang wajib dikeluarkan setelah unta mencapai 1 nisab ya, dan memiliki satu haul ya. Mungkin ada yang ditanyakan mungkin. Okay. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tadi yang ditanyakan adalah terkait dengan zakat profesi yang dikonversi dengan hitungan emas. Okay. Jadi kalau yang hitungan sekarang emas 3 juta adalah sampai Indonesia itu 255 ya. 255. Nah, berarti orang yang kena zakat profesi itu biasanya sekitar 21.500. 29.500. Baik. Yang saya tanyakan adalah itu dihitung dari nilai total gaji atau dikurangi dengan pengeluaran. Biasanya nih gajinya 22 juta, sementara pengeluaran per bulan 15 juta, berarti 30 juta. Ya bahkan itu dari nilai totalnya atau setelah dikurangi kebutuhan dari. Oke. Alhamdulillah. Ya. Ada 2 pendapat ya. Untuk zakat profesi ada 2 pendapat. Ada profesi itu yang boleh dikeluarkan zakatnya setiap bulan.
Ya. Tapi secara umum fikih di kitab itu menjelaskan bahwasannya itu jika kita memiliki kelebihan daripada hasil gaji kita, pendapatan kita itu setelah 1 tahun. Contoh kita ini ya, masuk dari PNS umpamanya bulan April, maka bulan April berikutnya ya, sisa uang kita itu cukup tidak 1 nisab, dan itu sudah itu digunakan tinggal hasil bersih gitu aja ya, hasil bersih setelah dipotong biaya keluarga, biaya sekolah anak ya, dan lain-lain sebagainya. Bila itu kita masih punya simpanan dari hasil kerja kita itu tadi atau gaji kita itu tadi kok memenuhi 1 nisab, maka kita baru wajib zakat. Itu yang di fikih. Nah, yang sekarang boleh dikeluarkan 1 bulan setiap bulan ya, setiap bulannya boleh, dengan catatan bila mana penghasilan kotor ya, itu bila dihitung selama 1 tahun kok memenuhi 1 nisab tanpa dikurangi dengan pengeluaran yang ada, itu juga boleh dihitung semacam itu. Jadi kalau kita memiliki penghasilan atau gaji 21.250.000 per bulan, maka wajib zakat. Ada yang menghitungnya seperti itu, dan itu dipraktekkan di Basnas dan lain sebagainya ya. Oke ya. Tapi kalau sampean keluarkan nanti 1 tahun boleh tidak apa-apa ya. Jadi kalau zakat profesi itu lumayan besar juga nisabnya ya. Berarti gaji kita 21.250.000. Kalau PNS ini yang golongan apa ini, yang kepala dinas mungkin ya? Oke. Yang punya jabatan ya. Kepala dinas itu kan berapa itu? Lebih 30. Lebih. Anggota DPR itu gajinya memang se-Indonesia itu kan 4.500.000 se-Indonesia ya, yang tingkat DPRD kota. Tapi kan di Samarinda kan tunggangan kendaraan 20 juta ya. Rumah kan kendaraan 20 juta. Kemudian yang rumah atau yang 15 juta. Pokoknya hampir 40, berarti kan wajib ya ini ya. Kepala dinas itu lebih 30 mungkin ya, kan ada di situ tunjangannya rata-rata yang besar ya. Kalau PLT tidak dapat tunjangan, cuma dapat gaji ya, itu PLT ya. Tidak tahu kalau lurah berapa, tergantung golongannya ya. Itu yang intinya kalau penghasilan kita, atau bisa juga kita mohon maaf, gaji kita tidak sampai 21 juta, tapi kita punya penghasilan yang lain seumpamanya, punya penghasilan yang lain, sehingga nanti ketika kita hitung 1 bulan itu kok ada 21.250.000, maka sudah wajib zakat, dan itu boleh langsung tanpa dipotong pengeluaran kita, dan boleh dikeluarkannya setiap bulan boleh. Ada yang semacam itu. Kalau kurang dari itu berarti tidak wajib zakat. Nah itu ya. Kalau disedekahi monggo, kalau sedekah itu kan urusan masalah pribadi. Oke, itu. Masuk bisa. Boleh. Mudah-mudahan manfaat di dunia wal akhirah. Insyaallah nanti kita bahas ya. Karena ini kemarin baru pembukaannya, dan pasal-pasal berikutnya ya secara terperinci ya, unta berapa nisabnya, zakatnya bagaimana, sapi berapa nisabnya, kambing juga seperti itu, begitu pula pertanian dan lain sebagainya ya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma hamdan syakirin hamdan na'imin dhalika fi na'matika fi mazidah ya rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa li 'azimi sultani. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi sayyidil asma'i was sifat. Allahumma rzuqna fahman nabiyyin hadal mursalin inna malaikatil muqarrabin bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma awlina bil ilmi wa zayyinna bil ilmi wa aqribna bit taqwa minna bil 'afiyah. Allahumma hdihna
وفيها عباده وعمرها يا رب بجاه رسولنا سيدنا محمد اللهم ربي فانفعنا ببركة المهدي والحسنى بحرمة محمدنا في طريقهم ومعافاة من الفتن اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما فهما اللهم من شيخنا وربي روحنا من الإيمان في المعرفة الخاصة طبعا التامة بالنبينا محمد صلى الله عليه وسلم فمن علينا بجمع شيء قدير اللهم ربنا اغفر لنا ذنوبنا والدينا وارحمهم كما ربنا صغار المسلمين من بين الدنيا والعباد ربنا آتنا اهدنا سنة وفي الآخرة سنة وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا مولانا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين الله وإياكم والعفو منكم ثم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته